Ini pamerannya kemarin di awal Januari ya. Ya. Tanggal berapa? Tanggal opening tanggal 7 Januari hari Rabu. Tanggal 7. Ya. Berlangsung sampai 31 Januari. sampai 31. Sebenarnya kan ini berangkatnya dari arsip yang berhubungan dengan Bali dan kolonial sebenarnya. Tentang bagaimana budaya Bali pada saat itu pernah direpresentasi dari sistem kolonial dan museum. Oke. Lalu kemudian kan melalui praktek seni cetak grafis kayak sablon, cyanotype, litografi itu saya mencoba memapping kembali dari sudut pandang saya, which is dari sudut pandang dekolonial gitu. Kalau kuliah pendidikan itu kan biasanya dia semuanya dapat dari batik, patung, lukis modern, lukis tradisi, lukis kontemporer. Oke, udah balik lagi nih kita di Inside Sika ya. Inside Sika. Selamat tahun baru buat yang kemarin sudah apa namanya istilahnya? Mabuk-mabukan. Merayakan 2026 yang dimulai dengan apa tuh? Penyerangan Venezuela. Baru ya, PD3. Perang dunia ketiga. Tahun awal udah dimulai dengan gitu. Ngeri Bang. Terus kamu dengan dekolonial lagi? Iya, Vincent kemarin dia udah protes saya tahun baru ini harusnya seneng-seneng Bung. Kenapa ngomongin kolonialan? Iya juga sih. Di Indonesia KPK ada nangkap berat orang pemerintah lagi. Waduh. Aduh. Berat. Gimana nih? Kita rehat sejenak. Ganti aja pokoknya. Gimana ini? Kalau Bali sampah. Bali sampah. Aduh. Jangan ke Indo dulu, ke Bali aja dulu. Bali banjir. Ya berapa minggu ini kita udah nggak hujan ya? Iya, udah aman. Udah mulai dikeruk-keruk tuh yang sedimentasi itu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Tapi ini lumayan dapat kopi nih dari kedai. Di kedai the best, Ardi Gondrong. Di Sika. Nah kita sekarang di Inside Sika ini mau bahas pameran tunggalnya Agung Pramana. Seniman printmaking ya. Ya, penggrafis. Penggrafis bahasanya penggrafis murni ya. Karena kalau biasanya self proclaim seniman tuh nggak enak kali kayak. Emang bedanya apa penggrafis kayak sama lebih dengan seniman? Wah kalau aku ngomongin itu nggak berhak. Tapi menurutku kayak lebih teknikal. Ya kan dia teknikal penggrafis. Kalau lebih lega aku kayak kalau diklaim penggrafis daripada seniman tuh. Berat karena gitu kan, ya? Iya, berat badan udah. berat predikat seniman berat gitu ya. Ini pamerannya kemarin di awal Januari ya. Ya. Tanggal berapa? Tanggal opening tanggal 7 Januari hari Rabu. Tanggal 7. Ya. Berlangsung sampai 31 Januari. Sampai 31. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau berkunjung dan melihat karya-karya Agung. Penggrafis, bukan penggaris, tapi banyak juga gambar-gambar penggaris di karyanya. Gimana nih Gung, cerita dari pamerannya Gung? Kalau aku secara singkatnya mungkin ya Omar Mia karena kita punya 30 menit nih. Jangan singkat-singkat banget. Karena kalau aku ngomongnya kalau banyak kayak terlalu ngaco deh. Karena ini kan ada visual recordnya, ada jejak visual. Tapi diceng-cengin mas ini kalau salah. Sebenarnya
Kalau Gimana, berangkat Gung? dari awal banget, dia berangkatnya dari sebuah buku dia Om. Jadi pada saat Oke. itu ada pasar buku di Ring Road. Di Ring Road, di Jogja. Jogja Ring Road ada buku kecil murah kali bukunya harganya. Kalau nggak salah cuma 15.000. Oh gitu. Ya 15.000. Buku apa nih? Dia judul bukunya karya R. Sastrawan. Kalau nggak salah dia dosen di PGRI mana gitu. Jadi karya R. Sastrawan, judul bukunya Pasca Kolonialisme, Oke. Wacana Teori dan Aplikasi. Itu tipis banget Bang. Untuk aku enak kali itu dibaca, karena aku kan kalau lihat buku tebal udah capek Udah kan. siwer. Nah, kalau buku tipis dikantongin kan enak bisa dibaca. Kayak uang gitu ya dengan enak. Sudah berangkatnya sebenarnya dari situ, lalu kemudian triggernya apa hasil dari aku membaca buku itu pengen jadinya menjadi bagian dari dekolonial tuh. Ngebahas itu. Ya, jadi sebenarnya kayak apa nih ngomongin apa sebenarnya relevansi kolonial hari ini kan begitu ya. Ternyata kalau ngomongin kolonial di Bali itu banyak sekali, kayak misalnya praktik mentalitas warga lokal itu kan pola-pola sisa-sisa pola-pola kolonial itu. Seperti apa Gung? Seperti kayaknya mendewa-dewakan bule banget tuh. Bule itu harus disembah itu, terus turisme itu udah sekarang kan udah hancur kali, tapi orang-orang masih aja, ya nggak salah sih bergantung pada turisme itu, maksudnya menggali-menggali potensi baru tuh kayaknya kurang lah. Terus itulah ingin kayak jadi bagian dari dekolonial, ngeceng-ngecengin pola-pola kolonialisme itu. Tapi kenapa gitu Gung? Kenapa penting buat kamu? Pertama karena aku orang visual, aku sebenarnya suka dengan visual Bali itu, patung-patung lama tuh suka, antik tuh suka sekali saya lihat itu berangkatnya. Kan kenapa dia relevansi dengan kolonial yang kayak tadi, tentang pola-pola kolonial yang sebenarnya kelihatannya jauh tapi sebenarnya masih dekat banget. Kayak di Bali kalau ngomongin pariwisata, karena saya sendiri sebenarnya secara tidak langsung hidup juga dari pariwisata. Bahkan dari aji saya sampai saya sebenarnya bergantung pada pariwisata. Dari kolonial udah deket Bung, gitu. Zaman dulu Belanda udah deket Bung. Tapi gimana dengan objek-objek yang kamu visual yang kamu angkat nih di karyamu, itu mewakilkan apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya kan ini berangkatnya dari arsip yang berhubungan dengan Bali dan kolonial sebenarnya, tentang bagaimana budaya Bali pada saat itu pernah direpresentasi dari sistem kolonial dan museum. Lalu kemudian kan melalui praktek seni cetak grafis kayak sablon, cyanotype, litografi itu saya mencoba memapping kembali dari sudut pandang saya, which is dari sudut pandang dekolonial gitu, Mas Arwi. Lalu kemudian menurut keyakinan saya, kalau kata Panji biar salah, tahu nggak menurut keyakinan saya? Menurut keyakinan saya, ini kemudian menjadi sebuah peta visual yang bertujuan mempertanyakan kembali siapa yang sebenarnya berhak merepresentasi budaya dan bagaimana sebenarnya sejarah ditafsirkan kembali hari ini. Itu sih tentang ngomongin representasi ya sih. Berarti pertanyaannya siapa sih, atau mungkin kalau ngomongin perspektif berarti ya sudut pandang, bagaimana seharusnya gitu kali ya dibaca atau juga disampaikan gitu ya, bahwa misalnya benda-benda ini baik patung, keris, kursi, yang kamu angkat di karya-karyamu ini dibaca gitu, dituangkan, disampaikan narasi atau ceritanya gitu ya, berarti. Nah, yang di karyamu sendiri yang misalnya dibaca ulang oleh kamu atau diterjemahkan kembali, itu gimana tuh? Sebenarnya,
sebelum sebenarnya pameran ini kan saya nanya-nanya sebenarnya tentang orientalisme gitu. Orientalisme kan bagaimana Bang Edward. Edward Said. Orang Aceh dong. Bagaimana kemudian bangsa barat datang membawa pemikiran bahwa bangsa non-Eropa itu semua kan bangsa Eropa, bangsa pinggiran gitu. Aku tanya sebenarnya ini referensinya kuat sekali sama Pak Cupruk sebenarnya. Diskusinya berapa? Pak siapa yang cocok sebenarnya ajak ngobrol kayak gini ya. Terus dia bilang, orang yang berhubungan dengan diplomat. Siapa tuh Pak? Kalau nggak mau Sapedri, Bang Army. Menurut Mas Army dulu, apa aku nih? sebenarnya perlu pandangan bagaimana sebenarnya. Kok aku yang jadi diwawancara nih? Kan biar panjang kan ya. Kalau saya Pak udah kelar. Udah dipamerin gitu. Ya pengen tahu ya soalnya aku nggak sempat kemana-mana aduh. Apa nih orientalisme? Orientalis tuh gimana sebenarnya pandangan si Edward Said. Ya, Edward Said itu kan orang Palestina ya, orang Palestina. Ya, orang Palestina. Dia yang ngucapin orientalis tuh? Ya, orang Palestina. Kalau nggak salah lahir di Yerusalem. Anjay. Orang Kristen Palestina. Gitu. Aku lupa bukunya tahun berapa. Cuman intinya ya itu membahas bagaimana pembacaan dan juga ya itu ya penyampaian mengenai sejarah, mengenai masyarakat yang kalau sekarang kan apa istilahnya yang umum dipakai itu Global South gitu ya istilahnya. Atau kalau dia waktu itu nulisnya yang lain, the others gitu. Berarti yang lain daripada barat gitu. Nah memang ya dari tahun berapa ya? Istilahnya Eropa ya. Eropa itu dari akhir abad ke-15 lah. Mulai kan menjelajahi dunia, membuat terpecah-pecah. menjajah. Salah satunya masuk ke Indonesia kan, ada Portugal dan lain-lain. Pun di Timur Tengah gitu kan. Ya bahwa ada salah pemahaman nih mengenai bagaimana budaya, tradisi, masyarakat dan segala macamnya lah. Baik agama dan lain-lainnya gitu kan. Yang sudah dipaparkan nih. Mengenai ya the others itu gitu. Jadi dan kadang intinya sudut pandangnya picik gitu istilahnya. Nah, itu kan kaitannya dengan politik, penguasaan dan keberlanjutan penguasaan kolonial. Ya sama lah kayak sekarang yang udah terjadi yang saya tadi bilang. Diawali di tahun ini dengan Venezuela itulah. PD3. PD3 mungkin. Cuman intinya itu gitu bagaimana orang-orang yang melihat secara salah mengenai belahan dunia itu disebut orientalis gitu. Dan semua bagian itu ya dulu umumnya disebut bagian oriental gitu kan. Atau disebut the others itu yang lainnya. Kalau dalam tulisan si Edward itu ya gitu. Pendek katanya gitu. Oke. Nah mungkin ya kalau kaitannya sama ya bahasa sekarang yang sering dipakai dekolonial itu kan. Iya makanya gitu. Pameran ini hadir sebenarnya merespon itu Bang. Secara tidak langsung. Ya pertanyaan saya lebih ini sih apa ya. Ya namanya karya kan curahan ya. Gitu. Curahan dari para teman-teman seniman. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan gitu. Ya. Nah kamu sendiri kan tadi dibilang, aduh ini kok kayak gini ya gitu. Di Bali misalnya. Tapi kan tadi masih lebar tuh, kayak gini nih ya gitu. Tapi apa sih yang misalnya dari karya-karyamu nih gitu. Salah satu contohnya atau apa gitu ya. Mungkin ini ya. Reconstructing Wilmana Statue gitu. Wilmana ini apa ya? Wilmana tuh
Kalau konspirasinya boleh nggak? boleh kita. Kalau konspirasinya dulu konspirasi. kayaknya UFO deh. UFO. UFO yang balik lagi kepada masa lalu karena di skripnya Wilmana itu benda terbang yang mengangkat dewa. Benda terbang. Oh. Kalau disimbolkan paling kayak burung kayak kepalanya gajah tuh kan skripnya cuma benda terbang. Benda terbang itu kan bukan suatu makhluk kayaknya. Kayak dulu. Benda terbang gitu Ya, itu benda di terbang yang lontar. membawa dewa. Kayak skripnya saya pernah dengar gitu di Weda kayak. Oh, Ya. oke. Di Cemeng. Weda berarti kalau ditarik ya ke ya di ini India juga ya gitu. Wilmana. Namanya Wilmana jadi Wilmana. burung atau benda jadinya. Sorry. Wah kurang tahu tapi kalau divisualkan karena Bali itu kan dia kalau visualin jago banget bahkan zaman dulu singa raja aja karena dia nggak tahu singa zaman dulu itu kan paling dekat cuma di India. Ya. Kita nggak pernah tahu visual singa lalu kemudian Kayak Seniman apa Bali gitu. itu pakai macan sebenarnya. Macan. Lalu kemudian Oke. dikasih sayap dinamain singa raja padahal kan bukan singa dia macan. Itulah pola-pola tentang undagi Bali kreatifnya Iya. undagi Bali itu Mas. Ya memang dari oral mungkin ya, Ya. secara verbal mereka dapat Susah. penjelasan. Oh ada ini nih binatang ini gitu kan. Nah Wilmana ini gimana nih kalau di karyamu reconstructingnya apa gitu? Sebenarnya satu seri ini Sorry restructuring ya. restructuring ya. Membongkar. Sebenarnya satu seri ini berangkatnya sama Mas ngerespon Paris Expo itu sih sebenarnya. Ngerespon Paris Expo membongkar yang pola-pola berkarya yang aku lakuin itu sebenarnya aku ngambil gambar dari website public domain yang namanya Wikimedia Commons. Oke. Itu public domain jadi aku nggak usah pusing mikirin tentang copyright bla 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 ya Oh karena iya dia biar public iya. domain. Tapi di dalam gambar itu sebenarnya ada dia dapatnya dari mana. Ini sebenarnya hampir semua 20 sih hampir 15 patung itu sebenarnya sekarang ada di Tropen Museum. Di Tropen Di Tropen Museum. Jadi source-nya tuh di Wikimedia Commons-nya tuh kelihatan dia source-nya dari Tropen Museum. Oke. Jadi hal yang saya lakukan itu sebenarnya saya ambil gambar-gambar dari website itu, kemudian saya pecah lagi, pecah-pecah. Kemudian saya kasih garis-garis seolah-olah dia di mapping ulang tuh Mas. Oke. Itu sebenarnya Berarti itu sebenarnya cara saya bermain-main dengan narasi tunggal versi kolonial gitu. Oke. Dengan saya menciptakan representasi baru, saya main-main dengan representasi tunggal yang versi kolonial. Oke. Jadi saya membuat seolah-olah dia di mapping ulang dengan grid, kenapa namanya eksis, kemudian kayak gitu. Jadi membuat representasi baru dari versi saya, versi dekolonial begitu. Berarti apa simbol-simbol atau pelambangan baik apa istilahnya itu blueprint ataupun garis-garis yang muncul dan ya berbagai hal lainnya adalah penyampaian kamu ya. Yang ini loh yang ada gitu sekarang ini gitu ya istilahnya mengenai benda-benda sejarah kita. Dan apakah itu benar? Itulah yang kamu pertanyakan sebetulnya. Betul. Oke. Pada akhirnya saya memang tidak memberikan statement, tapi kalau kata Sintian mempertanyakan kembali sih. Mempertanyakan kembali. Karena saya takut. Jangan takut lah. Udah mau kawin katanya masih takut. Manusiawi. Tapi ini pakai apa nih? Yang kamu lakukan garis-garis atau kombinasi kan ya tekniknya, prosesnya gimana nih? Kamu ambil gambar, terus kamu photopop ya. Terus diapain? Kalau dari berkarya ya berarti ini Om ya. Kalau pace-nya sih sebenarnya ya saya nggak munafik lah sebagai seniman, tentu ada referensi berkarya. Kalau saya udah jelas Warhol. Warhol dengan dia warna komplementernya, terus ada Paulucci juga, Robert Paulucci, Robert Rosenberg juga main kolase tuh. Kalau garisnya tuh saya nemu di Paulucci sebenarnya. Suka saya aja lihat dia stand tuh
satu gambar tuh terlihat dia saling berhubungan satu sama lain. Lalu keseluruhan itu terlihat dia seperti di remapping itu seperti ada sesuatu yang dikerjakan di situ, Mas. Oke. Lalu kemudian pekerjaannya hampir semua dia pakai teknik screen print. Screen print. Screen print dia menggunakan 4 warna, ada juga beberapa yang lebih. Oke. Jadi pola berkarya itu saya ambil gambar, lalu kemudian saya pakai di Photoshop. Biasa saya pakai dot halftone namanya, jadi dot titik-titik itu. Dot halftone dia langsung mecah gambarnya. Halftone lalu saya pecah warnanya menjadi 4. Pakai teknik screen print dengan warna sebenarnya. Kalau ngomongin warna, karena saya suka estetika yang pop ya. Pop itu kan sebenarnya dia hadir, warna-warna pop tuh dia hadir karena dia kalau nggak salah ya, dia ngecengin tentang pola-pola abstrak ekspresionis kalau nggak salah. Oke. Di zaman dulu kan abstrak ekspresionis tuh apapun diberi makna kan. Oke. Warna diberi warna, lalu kemudian pop hadir dengan stand out, dia warna-warna komplementer, dia taruh aja di situ. Aku rasa aku suka dengan pola-pola pop kayak gitu, makanya aku terapin warna-warna komplementer juga. Bermain dengan warna itu suka aku, Mas. Oke. Ya. Berarti selain tadi ini ya, isunya itu juga kamu menggunakan warna sebagai bahasa apa tadi tuh? Protes juga gitu ya, kayak sebagaimana sejarah yang kamu tadi sampaikan kan dari budaya pop nih sebenarnya dia mengkritisi juga apa yang terjadi di kala itu abstrak. Dan itu pun kamu gunakan sebagai bahasamu untuk ngebahas ya perspektif orientalis atau dari kamu ya dekolonialisasi. Dekolonialisasi gitu. Menjadi bagian. Kalau misalnya dari ini kan ada macam-macam teknik ya tadi ya. Itu berapa lama Gung kamu? Dalam satu pengerjaan karyanya dalam satu karyanya. Kalau dalam satu karyanya sih cepat Mas. Biasa saya bagi 2 step sih. Pertama preparing bahan cetaknya, lalu kemudian besok harinya preparing karya cetaknya tuh kayak nyiapin screennya, nyiapin kertasnya, karena dia kan harus di tempat yang sama, jadi dia perlu register tuh. Register supaya dia bisa sambil di tempat nyolong-nyolong waktu kerja dong. Ya bubaran. Kang, potong Kang. Gajinya Kang. Jadi bubaran studio dev tuh saya kayak tikus baru mulai diam-diam gitu Mas. Di bubaran studio saya coba buat satu-satu ya, at least 2 hari lah. Yang lama tuh ngobrol lah Mas. Konsep kamu nunjuk-nunjuk ya. Kang Devi ini gitu enggak. Ngobrol sama siapa nih? Ngobrol apanya nih? Ngobrol tentang wacananya aja dia. Oke. Bagaimana itu dah, bagaimana seharusnya saya menyikapi ini, bagaimana tentang copyright bla bla bla, karena saya sendiri nggak menciptakan sesuatu, basically pola-pola kekaryaan saya itu meng-layouting dia. Ngambil lalu kemudian layouting, saya bukan menciptakan sesuatu yang baru. Layouting. Kalau ngomongin dibanding sama lukisan, Mas. Ya, kalau buat saya, secara apa istilahnya? Konsep atau pendekatan sebenarnya sama aja ya. Orang ngambil foto gitu kan, dari apa yang ada, foto krek diambil pakai dari alam gitu kan. Karena ya milik siapa gitu kan. Iya sih. Tapi kalau misalnya kan ngobrolin, kalau kecuali dibandingin kamu milik siapa ya? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya dibandingin mau ngelukis kayak goresan tuh penuh rasa. Ya, itu kan tergantung keahlian ya, keahlian dan pilihan lah, pilihan medium ya gitu itu. Cuman kayaknya sih sama ya secara pendekatan semua itu, karena kayaknya sama ya. Kemarin ini saya juga apa ya istilahnya kayak sebenarnya semua ini gitu kan hasil budaya yang ini awalnya kayak misalnya gini lah. Katedral yang ada di Eropa tuh yang udah ratusan tahun gitu kan ada bentuk apa ya kayak gini tuh apa istilahnya?
Hah? Kamu orang grafis? Paham. Gimana? Ini ada kebetulan ada arsitek datang nih. Terus ada yang begini dan nah intinya kan banyak tuh di pintu, di jendela. Ya itu diambil dari katanya Timur Tengah gitu dari arsitek-arsitek. Perhitungannya Satu ya perhitungannya, kedua estetikanya gitu ya, dari estetik masjid katanya gitu. Cuman pada intinya si sejarawan ini bilang ya sebenarnya itu semua milik siapa sih gitu. Ya kalau kita kembali lagi gitu kan dengan benar-benar apa istilahnya jujur gitu kan. Ide-ide itu, pengetahuan-pengetahuan itu atau budaya-budaya itu semua kan kalau ditelusuri mau sejauh mana gitu. Kelar bener. Cuman kan kayak kalau kaitannya ini berarti loh kalau kayak gitu ngapain juga Agung nanya atau protes dekolonial kalau semuanya nggak ada yang punya gitu. Kamu gimana menyikapi itu dulu? Maksudnya gimana Mas? Kalau tadi kan dibilang kan semua pasti ada kaitannya dari sini. Nah inilah Wilmana dibilang tadi dari Weda kita tahu ada di India gitu kan kalau secara alur sejarah gitu ya. Nah terus sebenarnya Wilmana itu sendiri berarti siapa yang berhak menerjemahkan gitu kan. Terus misalnya kalau orang India bertanya ini kok bikin Wilmananya gini gitu kan. Nah, kalau kaitannya dengan itu gimana? Sebenarnya kritiknya lebih nggak ke konsep benda ya sih Mas. Kritik gimana? Yang saya lakukan tuh lebih ke bagaimana mereka kemudian pola-pola kolonial merepresentasi benda sejarah versi mereka. Sebenarnya itu kritiknya lebih ke situ sih Mas. Lalu kemudian bagaimana dia sekarang end up di museum, bagaimana dia membeli label bla 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 bla. Itu sebenarnya kritik yang sebenarnya ada yang janggal di situ Mas menurut saya. Kritiknya lebih ke situ, nggak ngomongin. Saya juga bukan seorang yang agamais sebenarnya. Siwa aja bentuknya beda-beda, saya belum tentu tahu. Maksudnya nggak ngomongin konsep kebendaan itu, ngomongin tentang representasi bagaimana lalu kemudian mereka end up di semua museum Eropa pada saat ini. Lalu bagaimana kemudian orang-orang itu memberi label, membeli representasi baru. Kayak begitu sih Mas. Tanpa dasar? Dasarnya 50-50. Tanpa dasar perlu tentu berdasar pasti maksudnya. Dia nggak bisa plak bilangin ini siwa. Dari mana mereka tahu kalau patung ini siwa sebenarnya kayak gitu. Pasti ada yang pernah. Iya berarti asal-asalan lah gitu iya, kan. seperti ya kayak gitu. Terus dengan ego kolonial tuh loh dengan like white supremacy and stuff kayak gitu. Oh really? Kayak udah bahasa Inggris aja. Ya berarti kan sebenarnya bahwa semua orang berhak mencurahkan untuk menyampaikan pendapat, tapi ya jangan ngasal dong gitu. Betul, kan. Bener. Kalau ngasal saya cengin. Saya cengin gitu ya. Kalau misalnya saya ngasal juga bisa dicengin, nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau dengan Vincent sendiri, Vincent kemana Vincent? Di Kediri dah. Di Kediri. Kebetulan kuratornya nggak bisa hadir, jadi saya penulisnya ya. Vincent nggak bisa hadir, jadi mewakili Vincent gitu kan. Mohon maaf. Cuman apa sih yang di istilahnya dari diskusi dengan Vincent itu sendiri gitu, yang di dalam prosesnya. Berak. Oh, oke. Berak dulu guys. Ada berak dulu. Kita istirahat dulu sebentar nih ya. Mungkin akan ketemu lagi saat Valentine nanti. Jadi happy Valentine. Jangan lupa ya subscribe, terus datang juga ke Sika, di follow, di like komen juga. Ada yang mau kritik kumisnya Agung, alisnya apa, pintilnya nonjol. Itu abang-abang pintilnya nonjol katanya. Cuman kopinya oke nih ya. Di follow biar bisa
tahu lebih banyak mengenai kedai kopi di Sika Gallery. Balik lagi sama Agung Pramana nih, seniman penggrafis. Bukan cetak grafis ya? Atau Bukan gimana sih? penggrafis. Kalau di study, kalau nggak salah, menurut keyakinan saya, yang saya dengar, kalau nggak Sila salah keberapa? namanya, kalau saya dengar kan jurusannya grafis murni, jurusannya namanya penggrafis murni. Terus kok berhenti? Iya kayak gitu. Nggak, maksudnya gimana? Kamu jangan sambil megang-megang ini. Nonjol aja. Ya Mau maksudnya gede fitness ya gini-gini. ya maksudnya Aduh. kayak sebutannya penggrafis murni deh. Oh, penggrafis Penggrafis murni. murni. Bukan seniman cetak grafis gitu ya. Kurang tahu sih. Kayaknya Atau sekali akhirnya seniman cetak grafis. atau mungkin akhirannya kemana gitu kan, intinya Ya. penggrafis Ya. gitu. Tapi yang beda sama grafis desain kan. Ketika Wah, orang jauh ngomong banget. penggrafis, hah? Jauh, grafis murni dengan dekat sih. kalau grafik desain disebutnya apa? Desainer Pelakunya. grafis. Oh, desainer grafis, Iya. bukan penggrafis. Bukan. Oh, oke. Kayaknya ya. Menurut keyakinan? Menurut keyakinan saya. Oke. Berarti penggrafis. Kamu udah berapa lama nih Menggrafis. menggrafis, menggaris, Menggrafis. Itu saya. dari tukang sablon berapa lama? Sablon ya sih. Dulu sebenarnya berangkatnya dari pas kuliah, Om. Ah, Kuliah tuh kan saya kuliah di pendidikan seni rupa sebenarnya di IKIP dan Pasar. yang mau ke IKIP dan pasar. Iklan. Jangan. Kenapa Saya enggak? tidak. Jadi saya kan kuliah IKIP di dan Oke. Pasar. Jadi kalau kuliah pendidikan itu kan biasanya dia semuanya dapat dari batik, patung, Ya, lukis betul. modern, lukis tradisi, lukis kontemporer, lukis apa lagi ya, banyak lah lukis. Nah, kemudian kan dicobain tuh satu-satu sampai grafis, sampailah saya di tahap TA. Oke. Karena pada saat itu Pak Cupruk yang ngajar, jadi itu konsennya terpecah antara teknik dan narasi. Oke. Waktu itu kan kalau anak masih anak kuliah tuh ngomongin narasi ya tuh kan sampai yang pusing banget kayak. Oh gitu? Oh iya, kalau di IKIP kayak gitu culture-nya sampai pusing. Ngobrolin apa ya? Saya kayaknya nggak ada keresahan kayak gitu. Tapi saya pada saat itu emang Disuruh pokoknya apapun yang kamu resahkan gitu ya. iya, resah aja terus. Kurang minum obat dia resah. Nah, itu udah kayak kalau aku ngambil sebelumnya aku sering coba lukis kemasan sih sebenarnya. Oke. Lukis kemasan, tapi karena aku lihat kayak aku ngelarin lukisan kemasan tuh lama banget Om. Kayak misalnya sehari kelar, besoknya lihat lagi, dikurik lagi sedikit-sedikit kayak nggak kelar-kelar, belum lagi ngobrolin narasi ya. Oh. Jadi terpaksa aku nyari opsi lain tentang teknik yang emang plak dari awal sampai akhir tuh bisa direncanakan mateng. Misalnya dalam satu minggu tuh udah pasti kelar. Iya. Berangkat mainlah ke grafis akhirnya. Nyoba-nyoba grafis. Sebelumnya kan dapat nyablon juga di kampus. Nyablon. Nyablonnya tuh kalau di kampus tuh proletar habis tuh. Proletar alat minim. Skill minim. Oh gitu. Wah semuanya improve sebenarnya. Ya bagus lah. Beradaptasi dengan kenyataan di dunia ini. Pokoknya nyetaknya pakai matahari itu lari cepet-cepet di develop. Gitu. Oh enggak, pakai nge-expose screen-nya. Oh, itu kan cuman untuk mindahin. Cuman 5 detik kalau nggak salah kalau di screen. 5 detik cepet-cepet lari ke toilet, disemprot gitu. Lalu kemudian dicetak gitu. Nah, kemudian pada akhirnya TA saya grafis. Berangkatnya dari situ Mas Armi. Tapi itulah yang akhirnya, wah ini keren nih grafis. Keren abis. Sebelumnya kan cuma tahu Warhol-nya. Lalu kemudian ada namanya Robert Rosenberg. Anjing, ini baru grafis yang bener nih. Maksudnya grafis tapi rebel gitu. Maksudnya dia tiba-tiba wajah siapa Kennedy di sini terus backgroundnya abstrak gitu. Robert Rosenberg. Lalu kemudian ada polusi yang pakai kayak dia saya lihat tuh kayak modern tapi vintage tuh banyak ada efek-efek kaca tuh.
ini grafis yang sebenarnya patokan saya nih, saya Oke. at least harus sampai situ. Tapi nyatanya sepertinya belum. Ya proses Ya. gitu kan, selama ya terus aja dicoba gitu kan. Ya. Sambil menggrafis di Devto Ya. yang ada juga Shout di out. Sika. Shout out Gitu. to Devto. Shout out Anjir. untuk Devto. Devto tuh apa? Devi Ferdianto. Ferianto. Kalau nggak salah, saya dengarnya itu ceritanya dikasih nama sama Kemal. Tahu nggak ceritanya? Gimana tuh? Jadi Devto tuh kasih nama sama Kemal kalau nggak salah, supaya karena Pak Devi sebelumnya kan dia buat Red Point, dia selalu Oke. berpindah-pindah itu. Lalu kemudian Kemal ngusulin Pakai namamu aja. Pakai namamu aja biar terakhir katanya. Ah. Dia saya beberapa karya TA saya juga saya cetak di Devto Printmaking Institute, makanya saya bisa end up-nya di Devto. Oke. Berarti waktu itu masih kuliah udah di Devto? Iya, udah di Devto Oke, masih oke, kuliah, oke. nyetak-nyetak. Masih buka magang nggak Devto? Magang kurang tahu, kayaknya masih. Hubungi. Nah, cuman gini, maksud saya dari Devto juga pasti dari Kang Devi banyak lah ya pengetahuan. Dia kan ya salah satu satu-satunya ya master printer di Indonesia sekarang. Saya dengar satu-satunya. Satu-satunya sih. ya. Sepertinya ya. Oh, Pak Suhu. Suhu, wah itu beban sekali. Saya belajar langsung ke sebagai suhu. penerus gimana nih di karyamu sendiri? Apa yang ini kamu dapatkan dan secara teknik ataupun secara gagasan gitu ya dalam print sendiri gitu? Kalau Yang ada di karyamu kalau ya ini ya. teknis yang lumayan saya banggakan, maksudnya saya mungkin karena saya nggak baca literasi, saya temuin sendiri itu. Secara Jadi, praktek gitu ya. Saya secara praktik tuh saya nemuin, saya ngulik tuh. Saya salah satunya karya yang multi teknis. Jadi multi teknis itu dia percampuran antara screen print sama cyanotype di karya Oke. saya. Jadi sebenarnya awalnya tuh capaiannya bagaimana bisa membentuk cyanotype dia berbentuk geometris. Oke. Cyanotype itu kan salah satu teknik cetak cahaya dengan base liquid yang air banget gitu. Oke. Kalau misalnya Mas mau buat bentuk geometris, kalau kerangka dasarnya paling nggak dia di tape bentuk kotak. Saya pernah coba di tape bentuk kotak karena dia terlalu liquid, dia nyerap ke pori-pori kertas itu jadi bleber dia. Oke. Lalu kemudian saya menemukan bukan saya menemukan kayaknya, saya praktek sendiri itu saya dapat tuh untuk dia mau bentuk geometris itu saya pakai teknik screen print dulu. Jadi yang saya lakukan tuh menutup pori-pori kertasnya. Oh. Jadi menutup pori-pori kertasnya, lalu saya biarkan dia salah satu ruang kosong untuk kemudian cyanotype-nya itu nyerap dia. Nyerap di situ. Nah, pada akhirnya salah satu berhasil kayak gitu, kayak ini. Dia mampu jadi bentuk geometris. Oke. Itu salah satu capaian yang saya banggakan. Berarti ini baru belum pernah ada atau gimana? Iya kayaknya karena kalau saya lihat, waduh, jadi gosip. Kok gosip sih? Apa nih Mulutnya gosipnya? ini gak bisa dikontrol. Enggak, kalau saya melihat kecenderungan penggrafis itu, Iya, gimana? dia selalu membenarkan kesalahan itu. Dia dianggap kemungkinan baru tuh. Itu saya lihat kalau penggrafis baru-baru zaman sekarang tuh. Kemungkinan baru. Iya, gitu. misalnya kan ini salah nih. Kayak misalnya saya bilangnya kayak saya cyanotype tuh bleber tuh. Saya bilang kan saya bisa bilangnya ini kemungkinan baru ini. Dia Oke, mencari alasan lah. Nah, itu dah gitu. kebanyakan saya lihatnya gitu, Mas. Maksudnya ini salah satu disiplin ilmu loh. Iya, Kalau misalnya betul. kamu mau ngulik lebih lama lebih sedikit ya kamu mungkin bisa capek tuh. Bukan karena hanya atas nama seni itu lalu kemudian ini Iya. dibuat sebagai suatu kemungkinan baru Yang tidak terduga wah, gitu ya. Tapi sebenarnya ya kalau ingin mendalami gitu kan. Ada dan itu pun menjadi suatu bukan hanya pengetahuan ya. Jadi bukan hanya keahlian tapi ya pengetahuan itu sendiri gitu kan. Dan sehingga kayak misalnya kamu bisa ya itu tadi ya. Oh ini caranya ternyata bisa kayak gini nih gitu kan. Untuk biar gak bleber gitu kan.
Buat yang nggak tahu, cyanotype itu sebenarnya blueprint ya istilahnya. blueprint. Kalau umumnya Ya. itu yang suka dipakai buat. Kalau zaman dulu belum ada AutoCAD dan Ya. sekarang pakai apa kalau orang? Kalau zaman dulu AutoCAD ya. Kalau sekarang Pakai bikin SketchUp dan macam-macam ya. Ya, SketchUp. Ya Udah digital itu, semua. udah digital. Nah dulu manual ya blueprint Ya. gitu. Untuk denah gambar-gambar arsitektur lah gitu. Dan itu ya kamu masukkan ya di karyamu. Konteksnya karena saya lihat visualnya asik tuh. Kenapa sih itu ada gambar-gambar arsitektur dari apa yang di karyamu ini? So sebenarnya nggak arsitektur, jadi sebagian besar background yang saya gunain tuh lokasi tempat kejadian yang saya respon sebenarnya Mas. Tapi saya sengaja rusak pixelate-nya supaya dia justru susah dilihat. Lalu kemudian saya sapu pakai cyanotype. Itu ngomongin tentang ngerespon representasi versi kolonial sendiri dengan dia menciptakan dengan dia menciptakan map seolah-olah itu jalannya sangat jelas tuh dia ngomongin tentang representasi versinya sendiri itu. Terus saya sapu ya, saya ambil blueprintnya mereka, lalu kemudian saya justru rusak pixelate-nya supaya dia susah dilihat, lalu kemudian saya sapu pakai dot half tone tuh ngomongin tentang itu dah ngerespon representasi versi mereka. Berarti itu adalah suatu bahasamu ya. Dalam menyampaikan bahwa lewat misalnya blueprint itu kan berarti kalau kita bikin bangunan, wah ini udah bener nih gitu kan, konstruksinya, pembagian ruangannya udah jelas, baik ngomongin berarti kekuatan, fungsi, dan apa istilahnya kalau bangunan juga ini ya, bukan cuma narasi tapi kenapa, alasan gitu kan. Nah kamu kaburkan, dia sebenarnya kritik kamu bahwa yang dikaitkan dengan benda-benda yang dari Bali itu sebenarnya narasinya mereka nggak jelas gitu. Dan perlu kita pertanyakan gitu dari mana dan kenapa sih mereka nyampein seperti itu gitu. Nah itu kamu wakilkan dengan pixelate, dan dia pixelnya dirusak gitu sehingga susah dilihat. Oke. Nah yang buat kamu nih dari proses penelitian dan juga bikin karya hingga udah jadi gitu kan, apa sih yang wah oke nih gitu, atau istilahnya ini penting nih untuk disampaikan gitu. Buat berkesana berarti Mas ya. Berkesana tuh pada akhirnya respon masyarakat sih. Kemarin kayak naik roller coaster kayak karena ini kan berangkatnya dari 2024. Jadi ada dua main kesan. Salah satunya takut sama senang tuh. Takut dan senang. Karena kemarin tuh waktu buat Open Studio beberapa tahun yang lalu, kan itu seri majalah balik British Museum saya udah kerjakan 2024. Tiba-tiba pada saat itu ada orang kayak tampilannya seorang misterius atau gimana? Seorang beneran. Saya lihat nampak nih. Gitu. Dia datang ke studio tuh, saya jelasin konsep saya, terus dia bilang, "Oh, I'm part of British Museum." Oh gitu. Iya. Itu udah part British Museum. Ya sih tampilannya UK punk dulu. Tampilannya punk UK. Tapi kaos kakinya warna-warni itu. LGBT. Warna-warni? Kaos kaki ya. Anak punk mungkin ya, apa anak? Kayak udah dia bilang, "Oh, I'm part of British Museum." Sebagai apa dia di sana? Dia sih bilangnya kayak gitu aja. Karena gitu saya udah takut sebenarnya pada saat itu. Dan sialnya dibeli karya saya pada saat itu. Langsung dibeli. Kenapa sih? Kan dapat duit. Belum sampai sana, Mas. Belum mikir sampai situ. Belum mikir sampai situ. Udah takut duluan. Kemudian besok lusa saya berpikir, ini karya saya mau diapain ya di situ ya? Apakah dia diperdebatkan, apakah dia dikumpulin sama orang-orang museum, itu saya udah mulai takut sebenarnya.
Kemudian beberapa bulan kemudian saya tanyalah sama Cecil, namanya Mbak Cecil, tentang Oke. ngomongin tentang copyright and stuff tuh, dan ternyata Oke. Jadi ketakutanmu tuh itu iya salah dulu satunya. nggak lucu kalau saya ada di pengadilan internasional karena karya tuh. Nggak apa-apa malah jadi terkenal gitu. Jadi gini ya langsung. Iya. Tapi saya nggak suka terkenal. Iya ya. Agung gitu. Viral. Sudah ternyata kalau dia gambar itu berapa persen dirubah tuh ternyata bebas dari copyright ya. Karena kan saya Berapa juga persen jelas, tuh biar orang-orang tahu? wah saya sabar samar mas. Karena kayaknya at least lebih dari 50% deh. Gimana nentuinnya? Iya Habis lebih- berubah, sangat berubah dari gambar aslinya. Tapi gimana ngukur ini udah 50%, ini udah 30%? Nah itu sebenarnya saya kurang tahu Oh, sih. oke. Karena saya bukan penggiat copyright. Ya itu dah pertama itu. Ya Terus? kalau menurut saya ini udah diganti banget, maksudnya warnanya diganti terus disapu half tone gitu mas. Oke. Kalau menurut saya pribadi itu Ya. diganti. Lalu kemudian kalau dia sebagai kebutuhan protes ternyata aman copyright. Oh gitu. Ya seperti yang dilakukan Shepard Fairey kalau nggak Eh. salah OB itu kan dia pakai fotonya Obama kalau nggak salah. Ternyata ada Iya, beberapa iya, kasus iya. tuh ternyata itu aman dari copyright ternyata kalau dia OB sebagai itu ini. Dia pakai kalau nggak salah Andre the Giant. Andre the Giant juga Eh, ada juga Obama ada pernah pakai kayaknya. Obama kayaknya waktu itu buat kampanye. Oh iya. Iya, justru timnya dia kayaknya yang Oh pakai. iya. Gitu. Ya itulah sebagai kebutuhan protes ternyata aman. Mulai pada saat itu saya stop memproduksi seri Menjarah Balik British Museum Oh tuh, gitu. karena saya udah asam lambung naik, pusing, Kekhawatiran. laku sih laku tapi kan takut. Berarti bisa sebetulnya kan, nggak masalah. Ya gitu. sebenarnya kayak belum ada yang mempermasalahin ya. Tapi justru ada seniman yang kadang sengaja, wah biar digugat nih, Iya, biar iya, namanya naik gitu, karyanya juga ini. Tapi kamu nggak mau gitu. Enggak, saya enggak suka. Saya enggak suka terkenal, saya suka yang gitu. kaya om. Begini aja. Kayak gitu. Kalau bisa enggak dikenal tapi karyanya. Tapi kaya, gitu. Tuh impian sekali dulu. Ya lalu kemudian sudah saya stop memproduksi seri yang Menjalah Balik. Kemudian ngobrol sama Vincent. Menemukan dengan pola-pola yang kemarahan yang sama tapi memproduksi karya yang sama juga. Gitu. Oke, berarti bagaimana kalau dari Vincent sebagai penulis dia memberikan usulan, pembacaannya agar bisa lebih dikembangkan dan istilahnya lebih legal, lebih in public way ya. lebih bisa dipertanggungjawabkan Ya, mungkin ya, kan ya. gitu secara ininya narasinya ya. Salah satunya diambil ke exposition Exposition. itu atau istilahnya pameran yang dulu tahun 1930-an. Awalnya kayak Kan ada dua ya? Ya 1900 sama 1931. Oke, yang di Paris. Paris itu. Expo. Ya banyak sih kalau sekarang orang itu ya, Ya. mempertanyakan dengan artian mempertanyakan tuh memprotes ya bagaimana itu sangat tidak tidak tepat pembacaannya gitu kan. Ya. Mengenai benda-benda maupun manusianya sendiri gitu. Ya berarti ya itulah kalau kita ngambil ke sekarang ya. Kalau menurut saya bener nggak nih? Menurut keyakinan saya. Ya perlu gitu kita masih mempertanyakan atau mengangkat isu mengenai kolonialisme ini gitu. Ya entahlah sekarang banyak istilah neokolonial ataupun bagaimana kita sebagai bukan secara langsung mungkin ya. Apa sih bahasa Indonesianya tuh? Korban dari masa itu, pewaris gitu kan, yang masih merasakan dampaknya, yang mencoba ya ini minimal kalaupun mau membahas atau membaca
dilakukanlah dengan benar gitu ya. Ya. Oke. Nah kalau kamu sendiri misalnya di karyamu nih, ada nggak hal-hal yang kan tadi secara umum ya gitu ya. Ada yang khusus nggak? Misalnya, oh ini kayak tadi kan Wilmana ini, oke, bagaimana sih Wilmana sebenarnya atau di karya lain gitu kan? Ya. Yang secara khusus ini ada hal yang kayaknya dibacanya harusnya seperti ini gitu. Enggak sih Mas, maksudnya saya produksi itu dalam satu seri itu restructuring nih ya sama ngerespon tentang Paris Expo 1900 itu bagaimana lalu kemudian pemerintahan kolonial memproduksi benda-benda patung-patung Bali lalu kemudian kan dipamerin di Paris Expo dengan tujuan tentang membentuk kolonialisme yang humanis pada saat itu. Oh tujuannya waktu itu? Iya tujuan, salah satu tujuannya. Makanya dia kan buat candi kalau nggak salah zaman dulu ada buat candi, ada buat rumah Padang tuh. Dia mencoba membuat terus diisi ini negara orang-orang kolonialku, gitu. aku rangkul orang-orang lokal ya. Kan pada prakteknya sebenarnya nggak kayak gitu juga. Iya. Dan itu menurutku hal yang timpang. Kemudian itu udah jadi 15 seri restructuring nih Mas. Oke. Menarik sih ya. Nah kamu sendiri kalau diambil ke tadi kan apakah masih relevan hari ini menurut kamu gimana? Ya kita di Bali ya udah banyak sering ketemu orang-orang gitu kan yang dari luar ataupun ya pengalamanmu lah gitu. Kalau secara tidak langsung menurutku masih Mas karena kan kolonialisme itu adalah pola bagaimana lalu kemudian mereka datang berkompromi dengan lokal lalu kemudian mereka mendapat untung sebesar-besarnya itu kan itu sangat terjadi di Bali hari ini itu dengan Canggu, Prerenan dan sebagainya itu it's totally kolonial itu. Kolonialisme itu erat banget di sana kayaknya. Mungkin kalau ditarik hubungannya mungkin saya kayak memantik lagi obrolan sih Mas. Kayak memantik obrolan sehingga ada cara berpikir baru lah mungkin walaupun kayaknya jauh sama masyarakat tapi misalnya kayak orang-orang muda orang-orang di sekitar saya mungkin jadi pemantik tentang ngobrolin hal itu maksudnya Mas. Ya, kalau saya sih ngelihatnya jadi ya nggak jauh sebenarnya ya ada karena kita sangat bersinggungan sekali itu dalam keseharian ya gitu bagaimana pola pikir kita sendiri mungkin tanpa harus dulu melibatkan mereka yang dari luar lah ya gitu ya. Mungkin masih terbawa gitu ya dengan cara-cara seperti itu gitu. Dan gimana sih kita mengubah gitu. Atau melihatnya yang harus dilihat nih kayak gini nih gitu. Ini yang terjadi sekarang gitu. Nah, kamu sendiri harapannya gimana nih? Harapan kan mau nikah katanya. Mau nikah ngapain nikah kalau mau hancur gitu kan dunia ini. Nggak usah nikah kalau kayak gitu. Atau masih ada harapan ya? Masuk partai. Masuk partai aja gue. Partai buruh mau buat partai sendiri. Partai anarco. Harapan pesan-pesan terakhir begini kan, maksudku gini, harapan darimu dengan pameran, ya sedang ngelakuin pameran ini, ya gimana nih gitu? Mungkin untuk kekaryaan, karena saya dari dulu terbiasa, somehow saya selalu terbiasa berkarya marah-marah, nggak tahu kenapa. Saya sebenarnya nggak pernah merasa. Kamu kurang terapi. Terapi urin. Nama band. Gimana? Itu dah maksudnya karena kebiasaannya berkarya marah-marah, maksudnya. Jadi ngomong apa lupa kan? Marah-marah, kebiasaan marah-marah nih gitu. Ya saya percaya bahwa karya itu nggak selalu ngomongin tentang estetika, tentang keindahan. Itu saya percaya walaupun base-nya marah-marah, dia bisa jadi karya yang mungkin bisa memantik obrolan, bisa memantik tentang kesadaran setiap orang kayak gitu sih Mas. Akhirnya kayak gitu menurut saya. Berarti
ya karya seni tuh nggak selalu wah keren nih gambarnya gitu kan. Nggak selalu bang. Bahwa ya kita harus ngelihat lapisan lain gitu yang lebih dalam, bahwa di sana ada pesan-pesan gitu atau bukan hanya pesan ya, gagasan pemikiran dari si seniman sendiri yang terkait ya kondisi hari ini dan juga sejarah ke belakangnya bagaimana gitu. Ya itulah kayaknya penting ya gitu ya. Kenapa sih ya teman-teman harus kalau datang ke pameran gitu ya, yang misalnya sekarang Fisika ini pamerannya Agung gitu, bisa ngelihat lebih dalam apa sih yang terjadi hari ini, dan juga ya sekalian mungkin ngelihat Devto sendiri. Shout out. Devto Printmaking ini studio grafis. tempat apa ya, seniman gimana? Tempat setiap orang bisa belajar grafis walaupun hanya suddenly tiba-tiba datang tuh untuk melihat-lihatnya, is okay Devto sih maksudnya. Karena kalau ngomongin Bali sendiri grafisnya aduh kena lagi nih. Maksudnya di segi apa nama kalau sekolah tuh Pendidikan. Kalau studi pendidikan nggak ada jurusan seni grafis murni juga di Bali. Oke, yang secara khusus. Secara khusus teman-teman belajarnya di atas nama seni rupa masih. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya Jack of all trades. Jack of all trades. Lalu kemudian teman-teman bisa kapan saja sebenarnya datang untuk melihat-lihat, untuk cari tahu. Kita juga sebenarnya ada program workshop. Oke. Untuk teman mungkin mau meraba-raba tentang grafis. Lalu kemudian Jangan meraba-raba. bukan raba-raba saya. Lalu kemudian ada nama program residensi juga untuk teman-teman pelukis yang mungkin mau mencoba mempelajari teknik grafis. Oke, explore. Arsitek juga apalagi bisa. Arsitek kan pola bekerjanya hampir sama dulu dengan step-step yang jelas tuh arsitek. Oke. Ya ada Devto kan. Iya ada Devto. Terus ada juga ya itu tadi ya. Terima kasih kedai kopi ya. Ya ada juga di sini Ego Shop dan juga Langit. Kalau mau lihat apa sih Langit dan Ego Shop itu ya bukan hanya souvenir ya gitu. Cuman ya hasil-hasil kreasi dari teman-teman di Bali dan juga sekitar untuk apa? Berkreativitas. Ya, untuk teman-teman bisa mampu bertahan hidup atas nama seni sih. Atas nama seni dan budaya. Ya. Nah, kita harus tutup dulu hari ini. Bukan hari ini ya. Sesi ini. Komennya, like-nya, follow dan subscribe Inside Sika. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat Hari Raya Valentine. Oke, terima kasih. Terima kasih Agung. Terima kasih.